Sahabatku tega tidur dengan suamiku hingga lakukan ini. Saat semua terbongkar, aku menangis. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Aku menangis sesenggukan di sudut kamar. Sakit yang kurasakan seakan memecah hatiku menjadi ribuan keping. Sahabatku, yang kuanggap seperti saudara, ternyata tega berkhianat dengan suamiku. Semua kebohongan dan pengkhianatan ini membuatku merasa hancur, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Kenangan tentang persahabatku dengan Putri mengalir deras, dan kini semuanya terancam hancur karena pengkhianatan ini. Pagi itu, Putri berdiri di depan pintu kamarku. Aku membuka pintu dengan rasa tidak nyaman, karena firasatku mengatakan ada sesuatu yang salah. "Ngapain pagi-pagi sudah datang ke sini?" Tanyaku terkejut sambil memaksa tersenyum. "Ini sudah jam 9, Mel. Bukan pagi lagi," jawab Putri sambil tersenyum lembut. Seakan tidak ada yang salah. Senyum itu, yang dulu selalu menghangatkan, kini terasa menusuk dan penuh kepalsuan. "Kendaraanku kehabisan bensin. Kemarin lupa ngisi. Suamiku sedang seminar di luar kota selama 5 hari. Dan aku mau nebeng sama kamu," jelasnya dengan nada ringan. Aku hanya bisa menahan rasa curiga yang semakin merayap dalam benakku. "Nebeng?" tanyaku datar. Tidak sepenuhnya yakin dengan alasan. Saat itu, Mas Robi keluar dari kamar. Nampak terkejut melihat Putri berdiri depan pintu. "Dia mau nebeng sama kita, Mas. Katanya mobilnya nggak ada bensin," jelasku. Mencoba bersikap biasa meski perasaanku berkecamuk. "Nggak apa-apa kan sayang?" kata Robi dengan nada santai. Seolah-olah semuanya wajar. Dia mencium keningku sebelum berbalik dan pergi bersama Putri. Aku hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, meski perasaan tidak nyaman terus menghantuiku. Sepanjang perjalanan, aku merasa ada yang aneh. Entah kenapa hatiku mulai gelisah. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Aku mencoba berpikir positif, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah ketidakpercayaan yang berlebihan. Namun pikiran buruk itu terus menggelayuti benakku, seperti bayangan yang tidak mau hilang. Putri adalah teman dekatku, lebih dekat dari sekedar sahabat biasa. Kami sudah seperti saudara. Dari SMA, kami tidak terpisahkan. Saat kuliah kami bertemu lagi dan semakin akrab. Bahkan suami kami juga saling mengenal sejak kuliah. Mereka berdua satu kampus, satu jurusan. Aku dan Putri pun sengaja membeli rumah di komplek yang sama. Semuanya terasa sempurna kala itu. Teman baik, suami yang perhatian, dan lingkungan yang nyaman. Namun pagi itu, hatiku mulai terusik. Sampai di butik tempatku bekerja, perasaanku tetap tidak tenang. Pikiranku melayang ke arah Putri dan Mas Robi. Apakah ini hanya kecurigaan berlebihan? Bagaimana bisa Putri sahabatku berkhianat? Bagaimana bisa Mas Robi suamiku tega melakukan ini? Aku mencoba membuang jauh-jauh pikiran negatif. Tetapi ucapan ibu mertuaku tentang kandungan yang sedikit bermasalah hanya menambah beban pikiran. Saatnya untuk bertindak. Aku harus tahu kebenarannya. Aku memutuskan untuk pergi ke kantor Mas Robi tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Aku ingin mengejutkannya, memberi kejutan yang mungkin bisa menjelaskan semua keraguanku. Tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang berkata bahwa aku tidak akan suka dengan apa yang aku temukan. Setibanya di kantor Mas Robi, aku melangkah cepat menuju resepsionis dan langsung bertanya, "Pak Robi di mana ya?" Resepsionis itu tersenyum canggung dan menjawab, "Maaf Bu, Pak Robi belum datang." Aku terkejut. "Belum datang? Bukankah tadi pagi dia sudah pergi setelah mengantarku?"
Iya, Bu. Mungkin ada keperluan lain, jawabnya ragu. Aku merasa ada yang tidak beres. Jantungku berdebar cepat, dan firasatku semakin kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Saat itu, aku melihat Mas Robi keluar dari lift bersama Putri. Mereka tertawa bersama, terlihat sangat akrab. Aku merasakan darahku mendidih, tetapi aku berusaha menahan diriku. Tanpa pikir panjang, aku mengeluarkan ponselku dan menelpon Mas Robi. "Mas, kamu di mana, Mas?" tanyaku. Suaraku bergetar menahan emosi. "Ya, di kantor lah, seperti biasa," jawabnya dengan nada yang biasa, seolah tidak ada yang salah. "Kenapa tanya tiba-tiba?" "Ada hal penting yang mau aku bicarakan, Mas. Nanti kita ketemu ya." Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Aku mengikuti mereka dari kejauhan. Hatiku bergejolak, marah, sedih, semuanya bercampur aduk. Aku tidak ingin membuat keributan di kantor, tetapi rasa sakit ini terlalu besar untuk aku abaikan. Dengan langkah gemetar, aku menuju ke arah ruangan Mas Robi, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Saat tiba di depan ruangan Mas Robi, resepsionis yang dari tadi nampak gugup berusaha menghentikanku. "Maaf, Bu, mungkin ini bukan waktu yang tepat," katanya. Suaranya terdengar takut. Aku memberinya isyarat untuk diam. Rasa sakit di hatiku mengalahkan rasa sopan santunku. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka sedikit pintu ruangan Mas Robi. Dan di sanalah aku melihatnya. Mas Robi dan Putri sedang berpelukan mesra. Pemandangan itu seperti pisau yang menancap dalam-dalam ke hatiku. Air mataku langsung mengalir deras. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Segalanya sudah jelas. Mereka berdua berkhianat. Aku mengangkat ponselku dan merekam aksi terlarang mereka secara diam-diam. Meski hatiku sangat hancur. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan fisik, tetapi juga pengkhianatan emosional. Sahabatku dan suamiku, dua orang yang paling aku cintai, dua orang yang paling aku percayai, telah mengkhianatiku di belakangku. Setelah merekam cukup bukti, aku keluar dari ruangan itu dengan derayan air mata. Resepsionis memandangku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Tetapi aku tidak peduli. Tidak ada yang bisa meredakan rasa sakitku saat ini. Semua mimpiku tentang keluarga dan persahabatan kini hancur berkeping-keping. Aku kembali ke butik dengan perasaan yang kacau, berusaha menenangkan diriku dan mencari cara untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Mungkin di dalam hatiku, aku tahu bahwa semuanya telah berubah. Tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Apakah ini semua terjadi karena Tuhan tahu bahwa suamiku kurang baik? Apakah karena itulah aku belum dikaruniai anak? Aku bertanya dalam hatiku, merasa sakit dan kehilangan. Aku menatap layar ponselku, memastikan bahwa rekaman tadi pagi masih ada. Hasil video yang merekam Mas Robi dan Putri berpelukan di kantornya. Setiap kali aku melihat video itu, hatiku seperti tertusuk belati yang tajam. Pengkhianatan yang dilakukan sahabatku dan suamiku sendiri membuatku merasa hancur. Air mata menggenang di mataku lagi, tetapi aku berusaha menahannya. Aku memutuskan untuk menghubungi Fikri, suami Putri. Aku tahu betapa hancurnya dia akan melihat ini, tapi aku merasa dia berhak tahu. Setelah mengirim pesan, balasan Fikri datang tak lama kemudian. "Oke, aku tunggu kabar selanjutnya." Pikiranku berkelana ke semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Apakah Fikri akan langsung percaya padaku? Bagaimana reaksi Fikri melihat pengkhianatan istrinya? Apa yang akan dia lakukan? Semua ini terlalu menekan. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi rasa gelisah itu terus menggerogoti hatiku. Jam 5 sore, aku sudah sampai di kafe yang dijanjikan oleh Fikri. Aku tidak mau terlambat dan merusak rencanaku. Aku mengambil tempat duduk yang kondusif, jauh dari pengunjung lain,
dan bisa melihat suasana sekitar. Terlihat sebuah mobil berwarna putih berhenti, dan keluarlah seorang pria. Fikri adalah seorang pria yang gagah dan tampan. Saat ini ia mengenakan setelan formal dengan kemeja berwarna biru. Penampilan Fikri terbilang sempurna, ditunjang dengan wajah yang tampan dan rupawan. Fikri pun masuk ke dalam kafe. Aku lalu melambaikan tangan sebagai tanda posisi kami akan duduk. Fikri langsung melihatku dan berjalan mendekat setelah ia mengambil tempat duduk di hadapanku. "Mas, mau pesan apa ya?" tanyaku. Fikri hanya tersenyum lalu mengangguk. "Nanti saja, Mel. Kamu di sini sudah lama?" tanya Fikri. "Enggak kok, aku baru 10 menit. Sebelumnya maaf ya, Mas, kalau aku mengganggu kesibukan kamu. Karena aku pikir aku tidak bisa lagi menundanya. Jujur aku khawatir Mas Fikri akan mendapatkan keterangan palsu kalau Mas Fikri sudah sampai di rumah terlebih dahulu," kataku tanpa basa-basi. "Emangnya ada apa, Mel?" "Saya ingin bertanya sesuatu yang bersifat pribadi. Kalau terlalu pribadi, saya juga tidak akan menjawabnya. Saya ingin tanya, Mas, apakah hubungan Mas dengan Putri baik-baik saja?" "Loh, kenapa memangnya? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang keharmonisan keluargaku? Sebenarnya apa yang kamu ingin katakan? Bukankah urusan keluargaku tidak seharusnya diketahui orang lain? Kamu sahabat dari istriku, tapi tak seharusnya juga kamu mencampuri urusan keluargaku," tanya Fikri dengan nada agak tegang. Aku semakin bingung harus mulai dari mana. Suasana sedikit kacau. Aku mengenal Fikri sebagai orang yang ramah, namun sekarang di hadapanku, Fikri terlihat emosional. "Apakah ada sesuatu yang Putri sembunyikan dari Mas Fikri?" tanyaku. "Kamu ini sebenarnya mau membicarakan tentang siapa sih, Mel? Aku? Istriku? Atau kamu sendiri?" tanya Fikri dengan kesal. "Maaf Mas sebelumnya, apakah Mas tidak merasakan sesuatu hal yang janggal tentang istri Mas?" Pertanyaan ini membuat Fikri semakin tegang. "Sudah, jangan basa-basi lagi. Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Jangan kebanyakan muter-muter deh. Kalau memang kamu ingin berbicara tentang hal yang tidak penting, ngapain kamu ajak saya buat ketemu? Buang-buang waktu saja," kata Fikri sambil berdiri, berniat meninggalkanku. "Sebentar, tunggu dulu Mas. Saya belum selesai bicara," bujuku kepada Fikri. "Sudahlah, langsung to the point aja. Apa yang ingin kamu bicarakan? Saya capek dan lelah, ingin istirahat," kata Fikri terlihat emosional. "Jadi gini Mas, tadi pagi aku melihat Putri datang ke rumah. Dia berniat berangkat kerja bersama suamiku, tapi alasannya itu sedikit tidak masuk akal," jelasku. Mendengar perkataan itu, ekspresi wajah Fikri langsung berubah. "Hanya karena istri saya numpang buat berangkat kerja, kamu besar-besarkan masalah ini. Kamu membuang waktu hanya untuk mendengarkan laporanmu. Astaga, kamu sungguh perhitungan sekali ya, Mel. Putri sudah kamu anggap sebagai saudara kamu, bukan? Ini bukan soal perhitungan atau aku cemburu, Mas. Aku punya buktinya kok," kataku. Aku menghela nafas dalam-dalam, menatap ponselku sebentar sebelum menatap Fikri lagi. "Mas Fikri, aku tahu ini akan sangat menyakitkan. Tapi tadi pagi, aku melihat Putri dan Mas Robi. Mereka, ada sesuatu di antara mereka, Mas. Aku punya buktinya." Tanpa berkata lebih lanjut, aku membuka rekaman video di ponselku dan menyerahkannya kepada Fikri. Tangannya bergetar saat dia mengambil ponsel itu dan mulai menonton video. Wajahnya berubah dari cemas menjadi marah seketika. Dia menggertakkan giginya. Pandangannya tajam dan penuh emosi. "Apa-apaan ini? Jadi ini yang mereka lakukan di belakangku selama ini?" Fikri berbicara dengan nada tinggi, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe. Aku yang terkejut segera menenangkan Fikri. "Mas, tahan emosinya ya Mas. Kalau Mas langsung menyerang mereka, Mas Fikri akan terseret ke kantor polisi atas tuduhan penganiayaan.
Jadi jangan gegabah dan melakukan sesuatu yang merugikan Mas Fikri. Lagi pula Mas, asal tahu saja ya, Putri yang lebih dulu datang ke rumah dan menggoda suamiku. Mendengar perkataan itu, Fikri langsung menatap tajam ke arahku. Jadi sekarang simpulkan saja siapa yang merugikan kita, ujar Fikri. Aku tidak tahu yang mereka lakukan di belakangku, Mas Fikri. Baru itu saja yang kita ketahui. Mungkin sudah banyak lagi hal-hal yang mereka lakukan, kataku sambil berurai air mata. Aku berharap Mas Fikri tidak salah langkah dan melakukan sesuatu yang akan merugikan kita semua. Aku sendiri sebenarnya ingin lapor ke pihak yang berwajib, tapi semua keputusan ada di tangan Mas Fikri. Sekarang aku bertanya, apakah kamu bisa memberikan jaminan kalau video itu tidak bocor kemana-mana? Kata Fikri. Iya Mas, ini hanya rekaman sementara untuk disimpan di handphoneku, jawabku, agar Mas bisa melihatnya secara jelas. Fikri tampak sejenak berpikir, kalau begitu urusan ini kita selesaikan saja berdua. Yang penting kita harus ada bukti lebih kuat lagi. Iya Mas, nanti kita rencanakan lebih matang lagi, kataku. Fikri setuju, tetapi tidak memberitahukan waktu selanjutnya. Aku merasa sedikit lega karena tahu aku tidak akan sendirian dalam menghadapi masalah ini. Setelah percakapan itu, aku berharap tidak ada masalah lebih lanjut yang akan muncul. Selepas pertemuan dengan Fikri, aku tak henti-hentinya memikirkan langkah berikutnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi oleh rasa sakit hati dan marah yang semakin memuncak. Tak hanya soal perselingkuhan suamiku dengan Putri, tetapi juga bagaimana Putri seolah menikmati setiap momen untuk menghinaku. Dia pikir aku akan diam saja, batinku, sambil mengencangkan genggaman di setir mobil. Saat sampai di rumah, aku langsung membersihkan diriku dan berdandan ringan. Seperti kebiasaanku, meskipun hatiku dipenuhi rasa sakit, aku harus tetap tenang dan berpura-pura. Aku duduk di kursi favoritku, menunggu Mas Robi pulang. Pukul 7 malam, suara mobilnya terdengar di pelataran. Aku bangkit dan berjalan menuju jendela, ingin melihat apakah Putri masih bersama suamiku. Benar saja, Putri turun dari mobil Mas Robi dengan senyum tipis yang sangat menyebalkan. Putri tersenyum seolah-olah tidak ada masalah dan berkata, "Maaf ya, aku numpang lagi sama Mas Robi." Senyumnya terasa seperti pukulan telak di wajahku. Namun aku tidak boleh memperlihatkan amarahku. Aku tertawa kecil, meski dalam hatiku sudah membara. Kenapa? Suamimu gak bisa nafkahi kamu sampai kamu harus selalu numpang sama suami orang? Tanyaku dengan senyum mengejek. Kasian banget sih kamu Putri. Suamimu kan punya penghasilan yang besar, tapi kamu kok masih kayak gini aja? Putri yang tadinya terlihat tenang, tiba-tiba mengepalkan tangannya, menahan amarahnya. Kamu gak usah ikut campur urusan rumah tangga orang, bentak Putri. Lalu dengan cepat meninggalkan halaman rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tersenyum puas, namun dalam hatiku masih ada rasa sakit yang menusuk. Mas Robi yang tak tahu apa-apa mendekatiku dengan raut wajah yang santai. Kamu ngomong apa tadi sayang? Aku segera menutupi ketegangan itu. Oh, enggak Mas. Itu cuma nyanyi-nyanyi kecil aja. Mas Robi tersenyum dan masuk ke dalam rumah. Aku mandi dulu ya. Aku mengangguk, menyiapkan pakaian yang akan dipakai oleh suamiku. Meski muak dengan Mas Robi, aku masih harus memainkan peran sebagai istri yang baik demi rencana balas dendam yang sedang aku susun bersama Fikri. Di sisi lain, Putri tiba di rumahnya dengan perasaan campur aduk. Saat masuk, Fikri sudah menunggunya di ruang tamu. Dari mana saja kamu? Kok baru pulang? Aku kan bisa jemput kalau kamu bilang, tanya Fikri, menyembunyikan kecurigaan yang mulai membesar setelah melihat rekaman perselingkuhan istrinya itu. Putri tertawa kecil, berusaha menghindari pertanyaan itu. Aku tadi naik taksi, Mas. Aku pikir kamu pulangnya larut malam, jadi aku nggak nelpon. Tapi kenapa kamu terlihat ngos-ngosan dan berkeringat? AC taksinya rusak ya?
Tanya Fikri dengan nada tajam. Matanya mengamati Putri dengan saksama. Putri terdiam sejenak, lalu menjawab, "Iya mas, supirnya tua, dan kasihan kalau aku protes. Makanya aku diam saja, walaupun kepanasan." Fikri hanya mengangguk, menyembunyikan amarahnya. Ia tahu Putri sedang berbohong, tapi memilih untuk tidak memperpanjang masalah di saat itu. "Aneh banget ya," gumam Fikri sambil memberikan segelas air putih yang diminta istrinya. Sementara itu, aku berusaha menahan emosi di rumahku. Hubunganku dengan Mas Robi semakin dingin. Bahkan saat malam tiba, saat tidur aku menjaga jarak sejauh mungkin. Tidak ingin disentuh olehnya. Namun Mas Robi merasa ada yang berbeda. "Kamu marah ya sama aku sayang?" tanya Mas Robi sambil mencoba meraih tanganku. Aku berpura-pura tidur, tidak mau terlibat dalam percakapan. Mas Robi terus mendesakku. "Karena tadi pagi ya, aku membiarkan Putri menumpang di mobil. Kita satu kantor. Aku gak enak menolaknya." Aku menahan diri agar tidak meledak. "Ya sudahlah, terserah kamu saja mas." Pagi harinya meski masih kesal, aku tetap menyiapkan sarapan untuk Mas Robi. Aku tahu semakin terlihat biasa, semakin besar peluang rencanaku untuk berhasil. Mas Robi tersenyum puas saat melihat meja sarapan. "Sarapan kali ini enak banget ya. Terima kasih ya sayang," katanya, tidak menyadari kedinginan yang aku sembunyikan. Setelah Mas Robi pergi bekerja, aku menerima pesan dari Fikri. Kami sepakat untuk bertemu di mall. Saat bertemu, Fikri nampak sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Namun ada kegelisahan di wajahnya yang tidak bisa disembunyikannya. "Kita harus pastikan rencana ini berjalan dengan sempurna," ujarku sambil menyeruput kopi. "Aku ingin mereka merasakan rasa sakit yang kita alami." Fikri mengangguk. "Tapi kita tidak boleh gegabah. Mungkin kita bisa memviralkan perselingkuhan mereka. Tapi kita butuh bukti yang kuat. Setelah itu apa langkah selanjutnya?" tanyaku penasaran. "Kita hancurkan karir dan nama baik mereka. Itu akan menghancurkan mereka lebih daripada sekedar pukulan fisik," jawab Fikri dengan tegas. Aku tersenyum licik. "Baiklah, kita akan mulai mengumpulkan bukti lebih banyak. Saat waktu yang tepat tiba, kita pastikan mereka terhempas." Setelah perbincangan di kafe, aku dan Fikri pulang ke tempat kerja masing-masing. Namun pikiran tentang Mas Robi dan Putri tak henti-hentinya menggangguku. Sesampainya di kantor, aku melihat sesuatu yang mencurigakan dari jarak jauh. Mobil Mas Robi terparkir di sudut gedung, tapi dia tidak terlihat. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Dengan cepat, aku menelpon Mas Robi, berpura-pura seperti tidak tahu apa-apa. "Mas Robi, kamu di mana mas? Apa kamu sibuk hari ini?" tanyaku dengan suara yang sengaja kubuat lembut. Mas Robi seperti biasa, menjawab dengan tenang. "Enggak kok, aku sedang di kantor. Kerja seperti biasanya. Memangnya kenapa?" "Oh, tidak apa-apa mas. Aku cuma mau ngajak makan siang. Kalau ada waktu sih," balasku sambil menutup telepon dengan rasa sesak di dada. Ketika aku melihat mobil Mas Robi mulai bergerak, naluriku semakin kuat bahwa ada yang tidak beres. Aku mengejarnya diam-diam, ingin memastikan apa yang selama ini hanya kecurigaan belaka. Aku segera menghubungi Fikri dan mengirimkan pesan. "Mas, aku sedang membuntuti Mas Robi. Dia terlihat mencurigakan. Mungkin Putri ada bersamanya." Fikri membalas dengan cepat. "Ikuti mereka, kita perlu bukti lebih kuat." Mobil Mas Robi meluncur ke arah yang tak biasa. Jantungku berdebar lebih cepat saat aku melihat mereka berhenti di depan sebuah hotel. Perlahan, aku memarkirkan mobilku di bahu jalan, tak jauh dari pintu masuk. Dengan rasa takut dan marah yang bergerumuh, aku mengikuti mereka dari jauh. Dalam beberapa detik, aku melihat Mas Robi dan Putri keluar dari mobil dan memasuki hotel bersama-sama. Hancur hatiku terasa diremuk. Sambil menahan air mata,
Aku segera mengambil foto mereka dan mengirimkannya kepada Fikri sebagai bukti. Fikri membalas pesanku dengan satu instruksi. Rekam semuanya. Kita selesaikan ini sekarang juga. Aku segera ke tempat kamu. Setelah menunggu hampir 15 menit, akhirnya Fikri datang dengan penuh amarah, dengan tangan gemetar. Aku menahan emosiku sekaligus emosi Fikri. Aku dan Fikri mendekati resepsionis hotel dan bertanya, "Maaf, bisa bantu kami untuk menggerebek pasangan yang sedang berada di dalam?" Petugas hotel menatap kami dengan bingung dan sedikit cemas. "Maaf, Bu, kami tidak bisa melakukan itu. Ini bisa merusak nama baik hotel." Aku menatap tajam. Kalau tidak bisa bantu, kami akan viralkan nama hotel ini. Akhirnya, setelah berbicara dengan atasan hotel, kami berhasil mendapatkan akses menuju kamar tempat Mas Robi dan Putri berada. Aku dan Fikri, dengan campuran amarah dan luka, melangkah ke depan kamar. Pintu diketuk, lalu tak ada sahutan dari dalam. Setelah beberapa kali mencoba, pihak hotel akhirnya setuju untuk membuka pintu dengan kunci cadangan. Ketika pintu terbuka, pemandangan di dalam kamar langsung menghancurkan hatiku. Mas Robi dan Putri berada di sana, berpelukan di tempat tidur tanpa sehelai pakaian apapun. Tak menyadari kami berdiri di ambang pintu. Tubuhku terasa lemas, namun kemarahanku membuatku tetap tegak. Fikri, yang tak bisa menahan diri, melangkah cepat ke arah Mas Robi dan langsung melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Mas Robi tersentak dan terjatuh dari tempat tidur. Putri menjerit, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Namun aku tidak peduli dengan teriakan itu. Seluruh perasaan cinta, kepercayaan dan harapan yang dulu kugantungkan kepada Mas Robi hancur berkeping-keping di hadapan mataku. Aku mengangkat ponselku dan merekam semuanya. Ini bukan hanya tentang pembalasan, tetapi juga keadilan untuk rasa sakit yang aku dan Fikri alami. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, aku dan Fikri meninggalkan kamar hotel itu tanpa menoleh ke belakang. Video perselingkuhan mereka segera tersebar di media sosial, dan dalam hitungan jam, semuanya berubah. Karir Mas Robi dan Putri hancur dalam sekejap. Reputasi mereka runtuh, menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Tak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Namun meskipun video itu telah viral dan menghancurkan hidup mereka, hatiku tetap terasa kosong. Luka di dalam hatiku tidak hilang dengan cepat. Perceraian antara aku dan Mas Robi segera diproses. Begitu pula dengan Fikri dan Putri. Namun tidak ada kemenangan dalam perpisahan itu. Hanya rasa hampa yang membekas. Aku dan Fikri, yang awalnya berpikir akan merasa puas, justru terperangkap dalam rasa kehilangan yang mendalam. Saat sidang perceraian selesai, aku bertemu dengan Fikri untuk terakhir kalinya. Kami berdiri di depan gedung pengadilan. Kedua mata kami saling bertemu, namun tak ada kata-kata yang terucap. Kami telah berhasil menghancurkan hidup orang-orang yang telah mengkhianati kami. Namun luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Fikri menghela nafas panjang, lalu berkata pelan, "Mungkin meskipun mereka hancur, kita tetap tak bisa lagi kembali seperti dulu." Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang tak pernah habis. Ya, mungkin kita akan selamanya hidup dengan luka ini. Kami berjalan berlawanan arah, meninggalkan kenangan buruk itu di belakang, tetapi membawa luka yang akan selalu kami kenang.